Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Muhammadiyahan. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Oke, sebelumnya kita membahas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Untuk kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Yang kedua, menjelaskan sasaran dakwah Muhammadiyah. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah menjelaskan model dakwah Muhammadiyah berbasis komunitas. Hakikat manusia di bumi adalah sebagai khalifah, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebenarnya apa sih khalifah itu? Khalifah di sini adalah sebagai pemimpin. Dan apa sih tugasnya khalifah di bumi? Oke anakku, untuk nanti kalian akan mencari sebenarnya apa saja tugas khalifah di bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Saya kira ayat ini sudah sangat familiar di telinga kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi surat Ali Imran ayat 104 ini merupakan surat perintah Allah untuk melakukan dakwah. Selanjutnya adalah pengertian dakwah. Di sini secara bahasa dan secara istilah. Dakwah secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yada'u dakwatan, yang artinya seruan, ajakan, atau panggilan. Sedangkan dakwah secara istilah adalah penyampaian ajaran Islam melalui media, baik berupa tulisan, lisan, maupun karya lainnya. Contohnya adalah berupa lisan, seperti pengajian, kemudian sebagai tulisan, misalnya quotes, kemudian kaligrafi, dan lainnya. Dakwah dalam hal ini juga merupakan sebagai upaya setiap muslim untuk mengamalkan fungsi kerisalahan dan kerahmatan. Apa sih yang dimaksud dengan risalah dan kerahmatan? Oke, fungsi dakwah yang pertama adalah risalah. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Yang dimaksud dengan risalah di sini adalah meneruskan tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Jadi yang dimaksud dengan risalah di sini adalah meneruskan tugas Rasulullah dalam penyampaian dakwah. Dalam surat apa fungsi risalah di sini? Yaitu Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kamu di sini dalam surat Ali Imran Allah tujukan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, merupakan manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi. Kemudian fungsi dakwah yang kedua adalah rahmat. Rahmat di sini adalah sebagai mewujudkan masyarakat Islam sebagai rahmat. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kembali lagi,
kamu dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Selanjutnya, landasan atau dalil tentang perintah dakwah. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 110, yang kedua surat Al-Anbiya 107, yang ketiga surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, sasaran dakwah Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan sasaran dakwah Muhammadiyah di sini adalah siapa saja yang menjadi sasaran atau subjek dakwah Muhammadiyah. Ada dua, anak-anakku, yang pertama perorangan dan yang kedua masyarakat. Sasaran dakwah yang perorangan itu yang pertama umat ijabah. Siapa sih umat ijabah? Umat ijabah ialah mereka yang sudah beragama Islam. Cara dakwah kepada umat ijabah di sini dilakukan melalui pembinaan untuk meningkatkan mutu ibadah. Jadi orang-orang yang sudah beragama Islam, mereka itu disebut dengan umat ijabah. Cara dakwahnya melalui pembinaan, misalnya mengingatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk selalu taat beribadah, sedekah dan sebagainya. Dan yang kedua, sasaran dakwah perorangan yaitu disebut dengan umat dakwah. Umat dakwah itu adalah mereka yang beragama selain Islam. Nah, cara dakwahnya kepada mereka itu dilakukan dengan seruan, ajakan untuk menumbuhkan kesadaran masuk Islam. Nah, jadi cara dakwah kepada umat dakwah orang-orang yang selain agama Islam yaitu dengan cara mengajak agar mereka masuk Islam, tentunya dengan cara yang santun dan tidak memaksakan. Untuk selanjutnya adalah dakwah masyarakat. Dakwah kepada masyarakat yaitu dakwah yang dilakukan bersifat perbaikan, bimbingan serta peringatan. Contoh dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat yang sudah Muhammadiyah lakukan selama ini: mengelola lembaga pendidikan, memberikan layanan kesehatan, dan memberikan layanan sosial. Ini adalah cara dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat, yaitu melalui amal-amal usaha yang sudah Muhammadiyah dirikan selama ini. Selanjutnya adalah prinsip dakwah Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama, mempertimbangkan faktor kondisi sasaran dakwah, yaitu baik kondisi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Jadi ketika Muhammadiyah berdakwah, itu melihat dasarnya dulu, kondisi masyarakat itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua, dakwah dilakukan secara bertahap sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Muhammadiyah itu mempunyai prinsip atau pegangan ketika berdakwah. Nah, ketika berdakwah itu tidak serta-merta, tidak langsung banyak, itu tidak. Jadi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan selanjutnya model dakwah Muhammadiyah. Model dakwah Muhammadiyah ini dilakukan merupakan dakwah pencerahan yang berbasis komunitas ya. Jadi atau yang disebut dengan dakwah komunitas. Nah, modelnya dakwah Muhammadiyah adalah dakwah komunitas. Dakwah komunitas itu terdapat 6, anak-anakku. Yang pertama adalah komunitas kelas atas, yang kedua komunitas kelas menengah, yang ketiga komunitas kelas bawah, yang keempat komunitas marginal, yang kelima komunitas virtual, dan yang keenam adalah komunitas kelas khusus. Nah, dari keenam komunitas dakwah Muhammadiyah ini komunitas ini merupakan sasaran dakwahnya Muhammadiyah. Nah, dari keenam komunitas ini nanti kita akan bahas secara lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian dari Ustazah untuk pertemuan kemuhammadiyahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.